Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di luar sana, gimana kabarnya kalian hari ini? Ketemu lagi bareng aku Arina Rahmatul Hidayah, tentunya hanya di ARH Channel. Oke. Di episode kali ini ya teman-teman, rasanya aku kayak lama banget gitu nggak ketemu kalian ya. Dan di episode kali ini aku pengen membahas sebuah isu ya, bukan isu sih, lebih tepatnya sesuatu yang sekarang lagi trending banget, diomongin di mana-mana, trending di YouTube juga. Sampai beberapa waktu yang lalu itu di Instastory aku itu ada postingan dari temen aku yang memposting temennya itu lagi nangis termehek-mehek gitu kan. Aduh, nangis banget, meresapi banget, mungkin menjiwai banget drama atau web series layangan putus. Nah, nggak cuma itu doang, ada banyak banget postingan-postingan yang kayak gitu. Nggak cuma di Instagram, di Twitter juga, bahkan kemarin sempat ada trending dengan judul itu adalah Kapadokia. Kapadokia itu kan adalah salah satu tempat di Turki yang pengen banget dikunjungin sama Kinan, salah satu tokoh yang ada di web series layangan putus. Nah, dengan banyaknya hashtag itu, dengan banyaknya trending itu gitu kan, aku kayaknya pengen banget nih ngebahas web series layangan putus ini. Awalnya sih aku nggak begitu ngeh juga dan nggak begitu pengen nonton juga sih, tapi kayak kok sampai gini banget sih gitu efeknya, apa seseru itu, apa sesedih itu, apa semelankolis itu gitu. Akhirnya aku berusaha untuk mencoba dan ya mulai nonton gitu kan, dari episode 1 dan terakhir itu ada di episode 6 ya. Nah, di episode 1 sampai di episode 6 kali ini itu menurut aku itu ada beberapa hal yang harusnya bisa untuk lebih ke depan itu harus lebih dibenahi, harus lebih diperbaiki, terutama dalam konstruksi peran wanita dan peran laki-laki. Sebenarnya ini udah masalah yang udah banyak dibicarakan juga. Masalah gender itu adalah masalah-masalah yang menurut aku nggak akan pernah berhenti untuk dibahas ya, karena memang masalah gender ini nggak cuma di aspek kehidupan sosial kita sehari-hari, tapi nyatanya itu pun juga berdampak pada pembuatan film, pembuatan sinetron mungkin, atau pembuatan iklan, bahkan di media-media televisi, radio, ataupun media-media sosial, media baru saat ini gitu. Dan ini pun yang terjadi di layangan putus sih kalau aku melihat ya, karena di web series ini itu sebelumnya kan udah trending juga tuh web series Little Mom yang dibintangin sama Natasha Wilona. Yang web series itu aku belum nonton sih, belum 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 tahu juga sih cerita lengkapnya itu kayak gimana. Cuma dari trailernya aku lihat ya hampir mirip sih. Cuma kalau si Natasha Wilona itu kan hamil di luar nikah ya kan. Kalau si Kinan ini dia hamil tapi sudah nikah gitu. Dan sama-sama di posisi yang dia itu disakitin, sama-sama di posisi yang dia harus dihadapkan pada kondisi ketemu sama laki-laki yang gak tanggung jawab. Si Natasha Wilona dia hamil di luar nikah, kemudian Teuku Rasyanya tiba-tiba pergi ke luar negeri. Akhirnya Natasha Wilona juga harus berjuang, dia harus gimana caranya, dia dilema juga, apakah dia harus menggugurkan kandungannya atau enggak di usia yang dia masih sangat dini, di usia yang dia masih ibaratnya masih harus banyak belajar, dia masih belum waktunya untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Nah, di sisi lain, Kinan ini adalah sosok wanita yang udah siap banget, dia udah married, dia udah dewasa dalam segala hal, tapi ternyata laki-lakinya ini nggak pergi ke luar negeri sih, tapi dia selingkuh, bro. Aduh, ini menurut aku sama-sama nggak menguntungkan juga dan sama-sama menyakitkan juga. Satunya ditinggal pergi, satunya selingkuh, nggak ada yang dipilih gitu. Ini menunjukkan sebuah hal yang apa ya, ya kenapa yang trending itu yang gitu loh. Dan ini based on true story gitu. Ini adalah sebuah kisah nyata yang secara nggak langsung, ketika ini adalah sebuah kisah nyata, berarti memang inilah realitas sosial kita gitu.
Katakanlah konstruksi media nggak seperti itu ya, tapi yang terjadi di masyarakat dengan adanya true story ini berarti adalah ya memang masyarakat pun mengamini bahwa secara nggak langsung ya mengamini bahwa memang wanita itu berada di posisi yang seperti itu gitu. Dan ini yang menurut aku agak apa ya semacam kenapa harus seperti itu gitu loh, kenapa harus seperti itu. Kemarin kan aku juga udah bahas kasus Novia Widiasari, dia juga hamil di luar nikah, terus kemudian dia mencari keadilan karena si laki-lakinya nggak tanggung jawab dan lain-lain. Ini permasalahan-permasalahan yang kayak gini ini adalah permasalahan yang sangat banyak banget ditemui, dan sekali lagi adalah korbannya adalah wanita gitu. Jadi menurut aku ini adalah konstruksi yang secara nggak langsung juga menguatkan, secara nggak langsung ini juga memberi nilai negatif kepada masyarakat bahwa wanita itu selalu ada di posisi yang kayak gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah di web series Layangan Putus ini, salah satu yang menurut aku patut disorot itu adalah keberadaan Anya Geraldine atau sebagai di situ Lydia. Dia ini disebut atau diperankan menjadi seorang pelakor, perebut laki orang ya. Dan istilah pelakor ini ya teman-teman, coba kalau kalian amati atau mungkin kalian bisa komen di bawah ini, laki-laki yang merebut suami orang, istri orang itu ada nggak julukannya? Kalau misal ada, julukannya itu kayak gimana? Soalnya setahu aku selama ini yang aku dapetin itu selalu identik dengan istri atau perempuan yang merebut laki-laki orang. Tapi kalau laki-laki yang merebut istri orang itu nggak pernah ada dan nggak pernah diberitakan juga, nggak pernah heboh juga gitu. Kasus di Indonesia banyak banget yang itu ibaratnya ngebahas tentang pelakor ya, kayak kasusnya Haris sama Jennifer Dunn, sampai anaknya Haris itu ngelabrak Jennifer Dunn di sebuah mall. Terus kemudian ada juga kasus Ahmad Dhani sama Mulan Jamila, yang sampai sekarang Mulan Jamila pun tetap dicap sebagai seorang wanita yang negatif karena merebut laki orang dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu, termasuk di web series Layangan Putus nih, setahu aku menonton ya, itu belum diceritakan lebih jelas tentang gimana pertemuan antara Reza dengan Lydia. Siapa yang menggoda dulu, siapa yang TP-TP dulu, siapa yang terlebih dahulu itu agresif misalnya. Kita nggak pernah tahu gitu. Kita selalu terbiasa atau dibiasakan dengan adat istiadat yang selalu menilai bahwa oh ketika laki-laki itu udah jadi istri orang sedangkan si cewek ini belum bersuami, itu selalu si ceweknya yang negatif. Padahal kita tidak bisa memungkiri kalau yang namanya cowok mungkin lihat cewek cantik terus tiba-tiba ada hawa nafsu, syahwat yang kayak gimana gitu, kita juga nggak pernah ngerti gitu. Karena ya makanya kita nggak boleh menjudge sebenarnya bahwa semuanya itu adalah karena perempuan perebut laki orang. Itu aku paling nggak setuju. Sampai aku juga dilihat di WTV-nya itu ya, ada sebuah game yang di situ judulnya adalah Bantai Pelakor. Sampai segitunya juga loh. Aduh, bukan aku ngebela si Anya ya, dan bukan aku membenarkan apa yang dilakukan si Anya juga. Menurut aku si Lydia ini juga dia salah, dia tetap salah. Cuma why gitu? Kenapa selalu itu gitu? Ibaratnya template-nya kenapa harus selalu seperti itu, pelakor. Itu yang aku jujur agak riskan, agak risih juga, karena ya itu tadi, sekali lagi hanya wanita yang ada istilah itu, sedangkan laki-laki no ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga masalah konstruksi gender, itu juga ada di peran dari Miranda dengan suaminya, dengan Eros. Nah, meskipun di sini si Miranda itu ibaratnya menjadi kontra dari si Aris ya. Si Arisnya itu kan selingkuh di balik Kinan, seakan-akan Kinannya yang disakiti, sedangkan Miranda ini dia itu berani selingkuh. Seakan-akan di cerita ini menunjukkan bahwa wanita itu juga bisa selingkuh loh gitu. Nah, itu digambarkan oleh peran si Miranda ini. Cuma sekali lagi di situ Mirandanya pun juga dia ngaku di situ kalau dia salah. Dia selingkuh, sedangkan Erosnya itu diceritakan juga sosok laki-laki yang baik banget, yang setia banget gitu kan. Tapi tiba-tiba si Miranda itu selingkuh gitu aja. Nah, ini berarti tetap memposisikan wanita itu jadi salah juga.
Dia seakan-akan suaminya udah baiknya kayak gitu, kok dia bisa-bisanya selingkuh. Nah ini kan keliru juga. Jadi di beberapa peran ini itu menurut aku wanita ada di posisi yang nggak menguntungkan. Satunya disakitin, kondisi hamil tua ya kan, tiba-tiba suaminya selingkuh, di satu sisi juga ada seorang pelakor di situ, terus kemudian di sisi lain adalah wanita yang selingkuh padahal suaminya juga baik banget. Nah ini konstruksi-konstruksi inilah yang menurut aku sedikit mengganggu, dan menurut aku harusnya kita itu butuh sosok atau penggambaran konstruksi peran wanita itu yang lebih positif. Karena menurut data dari Yayasan Plan Internasional Indonesia pun itu juga menunjukkan bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh film-film di Indonesia itu mayoritas ditulis oleh seorang laki-laki. Sehingga apa? Sudut pandang yang dibangun pun itu juga adalah dari sudut pandang laki-laki. Termasuk juga kemarin web series Little Mom itu adalah sutradaranya itu adalah Guntur Suharjanto. Kemudian di web series Layangan Putus ini itu sutradaranya adalah Beni Setiawan, sama-sama laki-laki. Coba kalau kita flashback ke sebelumnya film-film yang itu disutradarai oleh perempuan, salah satunya adalah film Marlina si pembunuh 4, Marlina atau Marina ya, Marlina ya, Marlina si wanita pembunuh dalam 4 babak. Dia dipisahkan di situ sebagai seorang wanita yang dia tangguh banget. Dia tangguh banget, dia berusaha melawan, dia bisa memperjuangkan haknya ketika dia diperlakukan yang tidak semestinya oleh seorang laki-laki. Bahkan di situ saking tangguhnya ada beberapa adegan yang ya bisa digolongkan sebagai adegan thriller ya. Bagaimana si Marlina ini bisa memenggal kepala dari si laki-laki yang memperlakukan dia secara tidak layak dan lain-lain. Itu beda banget sama konstruksi peran yang dibangun oleh sutradara-sutradara laki-laki. Nah, ini kalau dari teori feminisme ya teman-teman, itu bisa dikaji dari istilah itu adalah male gaze. Male gaze itu adalah tatapan laki-laki, di mana male gaze ini seakan-akan sudah menjadi budaya tersendiri di Indonesia, khususnya budaya timur, dengan budaya patriarki yang masih sangat kuat. Male gaze itu adalah sebuah istilah yang mengarah pada pandangan wanita yang ditinjau dari sudut pandang heteroseksual seorang laki-laki, di mana di situ wanita itu dianggap sebagai objek yang pasif, objek yang cenderung minoritas dibandingkan dengan peran laki-laki yang dia cenderung aktif dan cenderung dominan atas wanita itu tadi. Nah, ini adalah sebuah pandangan yang sebenarnya kita itu perlu untuk dibenahi, diperbaiki, karena sebenarnya menurut Yayasan Plan Internasional juga bahwa kita itu butuh figur atau konstruksi wanita itu yang lebih positif teman-teman, karena selama ini yang kita tahu kalau pelecehan seksual itu mayoritas didominasi oleh korban perempuan. Pemberitaan itu ada di mana-mana, data itu ada di mana-mana, didukung dengan konstruksi film dan media pun yang juga sama. Konstruksi iklan pun juga sama. Iklan wanita yang cantik itu selalu identik dengan wanita yang seksi, wanita yang rambutnya panjang, wanita yang kulitnya putih, wanita yang tinggi badannya. Nah ini secara nggak langsung membangun atau membentuk konstruksi yang juga mengarah, wah ini wanita ini seksi nih, wanita ini cantik nih, sehingga mengarah pada pelecehan seksual gitu. Nah ini yang sebenarnya kita sebagai figur-figur wanita juga, aku melihat tayangan-tayangan seperti itu, salah satunya juga tayangan web series Layangan Putus ini, itu merasa miris juga karena aku memposisikan diri aku juga seorang ibu dari dua anak juga, yang di situ akhirnya kok gini ya, aku seakan-akan melihat diriku itu, aku kasihan banget ya jadi cewek gitu. Aku sebegitu tersakitinya ya jadi cewek, sebegitu tidak menguntungkannya ya jadi cewek. Selalu ada di posisi-posisi yang seperti itu gitu. Nah inilah yang harusnya kita benahi, di mana kita itu memerlukan konstruksi yang lebih positif atas wanita. Coba deh sekali-kali kita itu membangun sebuah konstruksi di mana wanita itu adalah
seorang individu atau seorang manusia yang dia itu bisa untuk atau layak untuk dihormati, layak untuk dihargai dengan segala prestasinya, layak untuk dihormati dengan segala status sosialnya, dengan segala kontribusinya untuk lingkungan sosial di sekitarnya mungkin, dan lain-lain. Itu yang harus banyak kita explore, dan ini masih minim banget di Indonesia tayangan-tayangan seperti ini. Mayoritas juga mengarahnya ke tayangan-tayangan seperti itu. Jadi aku mohon teman-teman semua di sini, sekali lagi, ayo kita lebih kritis lagi sama tayangan-tayangan media. Kita harus lebih bisa aware lagi, kita harus bisa lebih menyuarakan lagi aspirasi kita, supaya apa yang sebenarnya itu tidak terjadi, apa yang sebenarnya itu harusnya terjadi dan kemudian tidak terjadi, kita itu bisa membenahi itu gitu. Karena memang ibaratnya sekarang sekali lagi suara kita itu akan jauh lebih mudah untuk didengar di era digital seperti sekarang. Oke, gitu sih ulasan aku untuk web series Layangan Putus ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga ini bisa membuka mata kalian lebih lebar, bisa membuat kalian lebih kritis, bisa membuat kalian lebih bisa melihat secara lebih lebih bisa menganalisis bahwa seperti ini loh tayangan-tayangan media yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita tidak bisa termakan oleh informasi-informasi yang itu negatif. Kita harus bisa menjadi masyarakat yang maju ke depan dengan informasi yang sehat, informasi yang positif. Gitu teman-teman, aku tunggu like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini. Jangan lupa ya, sekali lagi like, komen, dan subscribe. Aku tunggu diskusi kalian, aku tunggu komen dari kalian semua. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.